misalnya kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Saya mohon Nyonya. Ya udah, kamu boleh kerja di sini. Jangan berani-beraninya kamu menggoda suami saya. Kamu pikir saya bodoh ya? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Firasat saya nggak enak Tuan. Yang penting Tuan hati-hati ya. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah nggak ada. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Paspor dan visa kamu tuh hilang. Kamu jangan berharap bisa balik ke negara kamu. Ya Allah. Saya bisa bantu kamu urus ini semua asal kamu mau sama saya. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu. Perempuan ini yang jahat, bukan om, tante, dan umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat abi kamu meninggal. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun dalam pikiran saya kalau saya harus kerja sebagai TKW. Saya tinggal dengan ibu saya bernama Ibu Ratih. Dia divonis kena kanker otak. Dan Bibi Desi terpaksa menerima saya dan ibu menumpang di rumahnya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Tapi aku harus ambil air wudhu. Harus kuat. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit sekali. Ibu, ayo usah kayak gitu, Bu. Ibu, nggak boleh kayak gitu. Ibu nggak kuat. Kalian itu ya, selalu bikin ulah di rumah saya. Kalian itu sadar diri dong, numpang di sini. Tapi Tante, Ibu lagi kesakitan, Tante. Ibu kamu tuh dari dulu memang begitu. Bentar lagi juga. Udah deh, mendingan kamu beresin tuh kerjaan, masih banyak. Cepetan, numpang gak tahu diri. Ibu udah nggak apa-apa, Nak. Udah kamu kerja lagi. Ibu nggak apa-apa. Ya, Ibu. Numpang gak tahu diri. Awas kalau berisik lagi. Des, Apalagi? Apalagi sih, Mbak? saya lagi kurang enak badan, Des. Maaf. Mbak, nggak usah banyak cincong ya. Lantai masih kotor. Dalam belum dicuci. Belum dipel, belum disapu. Mendingan Mbak kerjain semuanya. Mbak tuh jangan lupa ya, Mbak ya. Mbak tuh di sini tuh numpang dan nggak gratis. Ini rumah saya, Mbak. Iya, Des. Saya ambil pel-pelannya dulu. Cepetan, sekarang. Leret banget kalau kerja. Lagi bete nih. Biasalah. Di rumah gue ada ini, ada 2 orang nih lagi numpang. Yang satu lagi sakit kena kanker otak. Yang satu pengangguran. Pusing deh gue. Nama-namain beban hidup gue aja. Kerja aja harus menjadi TKW. Iya juga sih. Tom, gini deh Tom. Kamu bantuin aku untuk ngurusin semua keperluan untuk si Anissa untuk jadi TKW. Oke? Oke, bye. Anissa! Iya, Tante. Anissa, denger ya.
Saya nggak mau kamu itu terlalu lama numpang di rumah saya. Ya. Jadi kamu itu sebaiknya kerja jadi TKW. TKW Tante. Iyalah, karena saya tuh nggak bisa dong lama-lama kamu sama ibu kamu tuh numpang di rumah saya. Terus saya harus biayain kalian terus-terusan. Enak aja. Saya nggak bisa jauh dari ibu Tante. Nanti siapa yang jaga ibu? Nggak, jangan Des. Saya nggak bisa kalau harus jauh dari anak saya. Kamu tuh nggak sadar, hah? Ibu kamu ini udah sakit-sakitan. Mungkin sebentar lagi nggak lama lagi dia akan bakalan. Terus kalau kamu nggak kerja, kamu dapat duit dari mana? Hah? Buat kemoterapi dia, buat beli obat-obatannya dia. Ini kesempatan. Kesempatan tuh datang cuma sekali nggak 2 kali. Udah deh, nggak usah sok-sok nggak mau. Kalau kalian nolak, kalian angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Bu, enggak Sa. Tapi ibu pasti khawatir kalau kamu jauh dari ibu. Mau apa enggak? Iya, saya bersedia Tante. Bagus. Coba dari tadi jawabannya. Ya, kan enak. Ini rumah tuan atau majikan kamu bekerja ya? Iya Pak. Ya sudah, saya tinggal ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang mau kerja di rumah saya? Iya Tuan. Coba lihat paspor dan dokumen tenaga kerja kamu. Maaf Tuan, paspor sama dokumennya dibawa sama agen saya. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, ya kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Coba sekarang kamu telepon agen kamu. Iya, baik Tuan. Maaf Tuan, nomor agennya nggak bisa dihubungi Tuan. Oh kalau gitu, ya berarti kamu nggak bisa kerja di sini. Jadi sekarang kamu boleh pergi dari sini ya. Nyonya, saya mohon Nyonya, di sini saya nggak punya siapa-siapa Nyonya. Kamu tenang aja. Mungkin HP agen kamu lagi lowbat, jadi nggak bisa dihubungi. Kamu boleh kerja di sini. Alhamdulillah, makasih Tuan. Abi tuh gimana sih? Kok main terima-terima aja kerja di sini? Kalau misalnya dia ini imigrasi gelap, terus dia punya masalah dan kabur ke sini, Abi tuh harusnya berpikir dulu baik-baik sebelum menerima orang kerja di rumah kita. Umi, nanti kita cek lagi. Suruh dia telepon agennya, bawa dokumen dan ke sini. Nanti kalau ada yang nggak beres, kita telepon orang imigrasi. Nisa, ini kamar kamu. Silakan kamu istirahat dulu. Setelah itu nanti baru kamu dikasih tahu apa tugas kamu di rumah ini. Baik Tuan, terima kasih ya Tuan, Nyonya. Oke? Alhamdulillah ya Allah, aku dapat majikan baik. Ini semua berkat doa Ibu. Saya peringatkan sama kamu ya, jangan berani-beraninya kamu menggoda suami saya. Maksudnya Nyonya? Kamu tuh jangan pura-pura bodoh ya. Kalau sampai kamu berani menggoda suami saya, awas. Dan satu hal lagi, kamu harus sediakan dokumen-dokumen kamu. Kalau enggak, saya kirim kamu ke penjara karena kamu adalah TKW ilegal. Ingat itu.
Udah kayak ratu ya. Lagi tidur-tiduran, hah? Les banget. Bangun, Mbak. Sini. Bangun gak? Bangun gak? Iya, Des. Iya, Des. Saya tuh capek pulang kerja. Kamu mana malas-malasan tidur di sini? Maaf, Des. Saya bukan tidur-tiduran. Badan saya menggigil, Des. Alasan aja, 1000 alasan. Heh, Mbak, kamu tuh jangan lupa ya. Di sini kamu itu cuma numpang. Kalau habis makan, cuci tuh piring. Masa harus saya sih yang cuci? Iya. Iya, Des. Pasti nanti saya beresin semua. Tapi sebentar lagi ya, Des. Gak pakai sebentar lagi, sekarang. Alasan dari sini. Ayo, udah gak usah alasan. Ayo sekarang. Sini. Iya, Des. Lihat tuh. Apa ini, Mbak? Piring kotor kok kamu biarin aja. Cuci dong. Kamu itu numpang di sini. Jangan bisanya cuma makan aja. Iya, Des. Apa? Sakit lagi. Bosan. Cepetan beresin. Habis gitu rebusin air panas. Saya mau mandi. Ngerti nggak? Iya, Des. Sebelum anak kamu ngirim duit, kamu jangan di sini. Mbak, mana air panasnya? Iya, Des. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Des, maaf gak sengaja, Des. Saya gak sengaja, Des. Ya Allah. Punya mata nggak sih? Aduh. Ini juga ada nih yang dia mau deg-degan. Sayang udah sore, ayo kamu mandi. Nanti aja Umi, Putri lagi main seru nih. Putri, Umi bilang mandi. Putri mandi dulu ya. Nanti habis mandi bisa main boneka lagi sama Bibi. Ya udah, Putri mandi dulu ya, Bi. Ya sayang, Bibi mandi dulu ya. Putri nurut banget sih sama Anissa. Ini nggak boleh dibiarin. Ayo sayang ini. Gak mau Umi. Maunya sama Bibi Anissa. Kok kamu sekarang nggak mau sih disuapin sama Umi? Dari kecil juga Umi tahu yang suapin Putri. Kok sekarang malah mintanya disuapin sama pembantu? Pokoknya gak mau. Kalau Umi ininya kasar. Kasar gimana sih sayang? Kamu jangan alasan doang deh. Kamu cuma karena nggak mau makan kan? Putri, ini tuh enak. Dan yang masak juga Bibi Anissa. Gak mau. Enak sekali masakan Bibi Anissa. Abi mau nambah lagi nih. Iya, kalau misalnya yang masak Bibi Anissa enak. Terus kalau misalnya Umi yang masak nggak enak kan Abi, ya? Enak kok Umi. Kalau misalnya Umi yang masak, kenapa Abi nggak pernah nambah? Anissa? Iya, Nyonya. Nih, suapin Putri. Dia lebih milih disuapin sama pembantu daripada sama Uminya sendiri. Saya makan dulu ya. Dulu Ka'bah itu mau dihancurkan sama pasukan gajah. Yang dirajai itu sama Abraha. Tapi Allah tidak membiarkan. Lalu Allah itu mengirimkan burung, namanya itu burung ababil. Dan burung itu yang menghancurkan pasukan gajah itu, dilemparin sama batu-batu gitu. Dan akhirnya Ka'bahnya berdiri sampai sekarang. Anissa ini pinter banget ya ngambil hati. Dia udah berhasil ngambil hatinya Abi. Dan sekarang dia coba ngambil hatinya Putri. Enggak, aku nggak boleh memperlihatkan kekesalanku di depan Putri. Diam berisik. Kamu pikir saya bodoh ya? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Jawab! Demi Allah, saya nggak ada niat sedikit pun, Nyonya. Sakit. Bohong kamu ya? Bohong kamu. Jawab! Sumpah demi Allah, Nyonya. Saya peringatkan ya sama kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kalau enggak kamu akan nyesel. Ingat itu. Sakitnya.
Yang keras mijitnya. Bisa nggak sih mijit yang enak? Maaf Des, kepala saya pusing. Baru juga 5 menit. Alasan aja. Allah Des, ini mata saya kok kunang-kunang ya? Alasan ada aja. Des maaf Des. Saya mual banget. Saya ke belakang dulu ya, nanti saya balik lagi. Udah nggak usah balik. Nggak perlu. Bosan denger. Alasan sakit. Baru juga disuruh. Anissa. Anissa. Abi bangun. Ada apa Umi? Abi suka sama Anissa. Kenapa Umi tanya kayak gitu? Tadi barusan Abi tidur dan Hijau panggil nama Anissa. Padahal aku nggak mikirin Anissa. Kok sampai ke bawah tidur ya? Udah Umi, nggak usah cemburu. Surga Abi itu Umi sama Putri. Udah malam, istirahat yuk. Ya Allah. Lancarkanlah pekerjaan Anissa. Biarkan dia jadi orang sukses ya Allah. Agar bisa membantu saya berobat. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi penyakit ini ya Allah. Dan tambahkan kesabaran hamba untuk menghadapi Desi. Mbak, dengerin ya. Sekarang saya mau keluar. Sebaiknya pintu ini kamu kunci dari dalam. Iya Des, kamu mau kemana malam-malam gini Des? Udah nggak usah kepo. Itu bukan urusan Mbak. Bu, Anissa udah sampai, Bu. Dan Anissa dapat majikan yang baik banget, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang, Nat. Ibu baik-baik aja kan, Bu? Iya sayang, Ibu baik-baik aja. Alhamdulillah. Bu, Ibu yang sabar ya ngadepin Tante Desi. Pasti Ibu tersiksa banget ya. Nggak ada aku di sana, Bu. Kamu nggak usah pikirin itu ya. Kamu kerja aja yang tenang. Iya, Ibu. Persediaan obat Ibu sudah mulai habis, Nat. Anissa? Tuan, Tuan. Sudah. Gara-gara saya Tuan kepleset, Tuan. Ya, Tuan, saya bersihin, Tuan. Udah, nggak usah. Saya kok yang salah. Maaf, Tuan. Masih basah, saya lagi jalan-jalan aja. Kamu nggak salah kok. Saya buru-buru kok. Nanti Tuan hati-hati ya. Kenapa? Apa ada negeri kamu kalau jatuh tadi itu ada pikiran buruk? Enggak sih, Tuan. Tapi firasat saya nggak enak, Tuan. Yang penting Tuan hati-hati ya. Iya sih bener. Saya harus hati-hati kok. Abi, kok masih di rumah? Tadi katanya buru-buru. Enggak, tadi kepleset nih. Ini mau jalan kok. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Nyonya, bukan bermaksud apa-apa. Tadi Tuan kepleset. Ya udah, lanjutin. Iya Nyonya. Tapi kok perasaan aku juga nggak enak ya? Iya Pak, saya lagi di jalan kok nih Pak. Ya, sebentar Pak.
Astagfirullahaladzim. Anissa! Nyonya kenapa? Itu lihat, bersihin. Iya, Nyonya. Bersihin itu yang benar. Halo, assalamualaikum. Iya benar, saya istrinya Pak Rahim. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Abi. Iya ya, saya segera ke sana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Abi jangan tinggalin aku. Abi bangun, Abi bangun. Abi bangun. Kak Rahim. Kak Rahim. Kak. Kak bangun, Kak. Abi Kak Rahim. Abi bangun, Abi jangan tinggalin kami. Abi bangun, Abi bangun. Kak Fatma harus ikhlas. Harus kuat. Nggak cuma Kak Fatma yang kehilangan Kak Rahim. Laila juga, Kak. Kita semua, ya Bi. Kak, kasihan Kak Rahim di sana. Nanti jalannya nggak lapang, Kak. Justru kita harus sering-sering mendoakan. Kak, kakak yang kuat ya. Laila benar Kak Fatma. Kak Fatma jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kak Fatma harus sabar, ikhlas. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah gak ada. Kak Fatma gak usah khawatir. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Biar Kak Fatma sama Putri gak akan kesedihan lagi. Untuk urusan kerjaan yang memang Kak Rahim tinggalin, biarin aku yang urus, Kak. Itu juga kalau Kak Fatma setuju ya. Terima kasih ya Laila. Ya. Abi jahat. Abi ninggalin Putri. Sayang, Laila gak boleh ngomong gitu ya. Abi itu gak jahat sama Putri. Abi sayang banget sama Putri. Tapi Allah lebih sayang sama Abi. Mungkin Abi sekarang gak kelihatan sama kita. Tapi Putri tahu kan, kalau Abi akan selalu ada di hati Putri sama Umi. Gak mau. Abi gak mau pergi. Pokoknya. Putri. Anissa, kamu gimana sih? Kamu kan pembantu, kejar dong. Iya Tuhan. Putri nggak boleh sedih ya. Putri nggak mau kan Abi Putri sedih di sana. Ya, kita doain aja semoga Abi dapat tempat yang enak di sana, dekat sama Allah. Dan lambat laun kita juga pasti meninggal sayang. Jadi Putri harus sabar ya. Apa?
Aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah. Kenapa nggak ambil saja nyawaku ya Allah? Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Mbak, kebangetan banget ya. Disuruh nyuci kok malah tidur-tiduran. Ya kayak gini nih, kalau kebiasaan hidupnya enak, sekarang hidup susah. Saya bukan tidur. Kepala saya sakit sekali, Des. Saya minta maaf, saya bukan tidur, Des. Alah, alasan. Bosan aku Mbak, selalu dengernya sakit terus. Udah Mbak, cepetan Mbak ya. Beresin, aku mau pergi kerja. Aku pokoknya mau waktu aku pulang dari kantor, semua bajuku yang kotor udah bersih dan udah beres. Dan satu lagi, tuh aku naruh uang di situ. Mbak harus masak yang enak buat aku. Awas kalau enggak. Ngerti kan? Oh, jadi kamu pembantu baru di rumah kakak saya? Iya, Nyonya. Pastinya kamu punya surat-surat identitas dong? Kayak paspor, KTP, saya mau lihat. Saya nggak mau loh pembantu ilegal di rumah kakak saya itu kerja. Maaf Nyonya, kemarin paspor saya dibawa sama agent saya Nyonya. Terus saya hubungin nggak bisa-bisa. Dan kemarin Pak Rahim sudah tidak mempermasalahkannya lagi Nyonya. Semasa hidup kakak saya itu tidak mempermasalahkan. Apalagi sekarang kakak saya udah nggak ada. Terus kamu pikir kamu enak-enakan? Justru saya sekarang yang mempermasalahkan sama kamu. Kak Rahim sempat bilang sama saya kalau dia memang nggak mempermasalahkan paspor dan visa kamu supaya kamu tenang. Kami tahu kenapa agen kamu nggak bisa dihubungi. Agen kamu tuh penipu. Paspor dan visa kamu tuh hilang. Dan kamu tahu? Itu artinya kamu jangan berharap bisa balik ke negara kamu. Ya Allah. Nyonya, saya minta... Apa kamu pegang-pegang saya? Gansot! Kasta kita tuh berbeda. Kamu tuh cuma pembantu di sini. Dan ingat kamu, pembantu ilegal itu bisa kami seret ke penjara. Ya mohon Nyonya, jangan bawa saya ke penjara Nyonya. Tuhan, saya mohon minta kebijaksanaannya. Tolong urus paspor saya Tuhan Nyonya. Apa kamu bilang? Enak aja kamu perintah-perintah saya. Perlu kamu tahu. Sekarang kamu paspor nggak punya. Dokumen yang lain kamu juga nggak punya. Itu tandanya kamu ilegal. Jangan harap kamu kerja di sini digaji. Ambil. Saya butuh uang itu Tuhan. Untuk diri saya Nyonya. Kamu pikir di sini rumah produksi? Gak usah acting, gak usah nangis. Ambil itu. Ayo kerja. Ya Allah, apa harus bagaimana ini ya Allah?
Mbak pasti lagi nangis lagi ya. Udah dong, jangan sedih. Kak Rahim pergi itu kan udah jadi takdirnya, Kak. Ayo Kakak semangat dong. Kak, yang sedih itu juga bukan Kak Fatma aja. Aku gimana? Kak Rahim itu kakak aku satu-satunya. Semenjak kita ditinggal orang tua, cuman Kak Rahim yang jagain aku. Aku juga sedih, Kak Fatma. Tapi yang aku syukuri, aku ada Abi Yahya. Kakak juga ada Putri. Kita harus semangat untuk orang-orang yang sayang sama kita. Iya, makasih ya. Kak, kita jalan keluar yuk. Kita makan di luar, kita shopping-shopping, atau apa aja deh. Yang penting Laila pengen menghibur Kak Fatma. Yuk. Tapi aku lagi malas keluar, Laila. Aduh, kemana ya dompet? Ini untung ketemu. Duitnya masih ada nggak? Alhamdulillah, duitnya masih ada. Untung nggak dicuri tuh sama Mbak Ratih. Coba kalau dicuri. Aduh, pusing nih. Mbak Ratih kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Aduh, nih orang bikin susah aja. Heh, Mbak, bangun. Mbak, udah deh Mbak, gak usah pura-pura pingsan. Ngomong aja ngantuk, tidur ya? Mbak, Mbak. Nanti kalau dia sampai bisa-bisa aku juga yang disalahin. Wah, gawat ini. Saya aja. Sini, Mbak. Cantik dan bagus juga bentuk tubuh pembantu ini. Aku bisa manfaatin posisinya. Yang sekarang sedang bingung karena nggak punya paspor atau dokumen lain. Abi juga disiap. Abi, Umi mau ngajakin Kak Fatma keluar. Kita makan, kita shopping-shopping. Pokoknya kita harus menghibur Kak Fatma biar nggak sedih terus, nggak suntuk. Nah, iya dong Kak Fatma. Kak Fatma tuh harus berubah, jangan terpuruk terus. Sekali-kali harus ganti suasana dong. Siapa tahu dengan cara ini Kak Fatma bisa berubah, nggak sedih terus dan sedikit bisa lupain Kak Rahim. Iya, kalian berdua benar. Tapi aku nggak yakin kalau aku bisa melepas kepergian Mas Rahim. Kak Fatma jangan gitu dong, Kak Fatma harus yakin. Ya udah Umi, kamu ajak Kak Fatma main kemana kek ya? Loh, Abi ikut kan? Abi tuh ngerasa seharian tadi agak kurang enak badan, udah kalian aja ya. Loh, Abi kok nggak bilang sama Umi kalau lagi nggak enak badan? Udah gini aja, Kak Fatma, kita ke dokter dulu yuk. Habis itu baru kita jalan-jalan, gak apa-apa kan? Iya udah kalau gitu, yuk. Bi. Udah kalian jalan, udah nggak apa-apa. Beneran Abi di nih. rumah istirahat nggak apa-apa. Beneran Abi istirahat ya. Pergi dulu ya. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, makasih ya Abi. Orang nusain aja udah numpang di rumah orang. Mbak, bangun Mbak. Woi, Mbak, jangan di sini dong. Saya nggak punya duit nih buat nguburin kamu. Kenapa saya ada di kamar? Tadi kan saya lagi nyuci. Iya, tadi Mbak emang pingsan tuh di belakang. Susah aja. Gara-gara Mbak nih, saya jadi telat mau pergi kerja. Mbak,
Saya kasih Mbak waktu 5 menit buat istirahat. Nggak lebih dari itu. Jangan lupa, ingat. Setelah itu Mbak beresin semua baju-baju saya. Saya nggak mau waktu saya pulang dari kerja masih berantakan di belakang. Udah kuat ya Allah. Diam. Ani macam-macam habis kamu. Diam. Kamu akan aman. Kalau kamu ikutin semua maunya aku, ya. Kamu harus ikutin maunya saya. Jangan kamu. Jangan teriak kamu. Anissa, kamu tuh cantik banget. Lepasin Tuan. Kamu mau kemana? Jangan ganggu saya Tuan. Lepasin. Anissa, kamu tuh jangan takut. Kamu kan nggak punya paspor dan visa kan? Lepasin. Saya masih punya harga diri Tuan. Lepasin Tuan. Saya lebih baik Tuan. Harga diri apa? Kamu cuma pembantu. Bibi! Bibi! Anissa sayang. Bibi kenapa? Kok kelihatannya tuh kayak gitu sih? Bibi nggak apa-apa sayang. Putri, mungkin Bibi kecapean, jadi tegang. Ya, kamu keganggu ya. Kamu akan menderita karena kamu nolak saya. Udah, nggak apa-apa Putri ya. Sebentar ya, Bibi angkat telepon dulu ya. Halo. Ibu. Anissa di sini bakal usahain ya Bu. Anissa bakal dapat uangnya Bu ya. Bu, Ibu jangan sakitin diri Ibu lagi ya Bu ya. Ini akibatnya kalau kamu sudah menolak saya. Kamu akan saya buat menderita, biar mereka semua lihat bahwa kamu pekerja yang malas. Oh, wah gimana nih yang udah makan di luar? Alhamdulillah, Papa seneng banget Bi. Iya. Abi gimana, udah enakan? Udah enakan. Oh ya Kak Fatma, gimana nih yang udah main keluar ya kan, makan-makan, udah enakan dong? Ya seenggaknya udah nggak sedih lagi kan? Iya, udah lumayan. Oh iya, gimana Anissa? Seperti kita jalan tadi, semua kerjaannya beres kan? Aduh, gimana ya, itu dia. Ini, ya Kak Fatma lihat sendiri. Piring-piring nggak diberesin. Astagfirullahaladzim. Terus lantai juga pada kotor, nggak disapu, apalagi dipel, ya kan? Ya ampun, kakak punya pembantu malas banget sih. Ya Allah, Anissa! Anissa! Iya. Kamu tuh ya bener-bener. Oh jadi gini kerjaan kamu kalau saya lagi nggak ada di rumah? Lihat, semuanya masih berantakan. Kok berantakan? Tadi rapi Nyonya, nggak berantakan kayak gini. Kenapa tampar saya Nyonya? Kamu tanya kenapa kamu ditampar?
Kamu tuh pantas ditampar. Coba aja kalau misalnya suami saya masih hidup. Mungkin kamu sudah selingkuh sama dia kan? Saya nggak ada niat seperti itu, Nyonya. Alah. Aduh, kakak jangan lembek-lembek sama pembantu kayak gini. Udah ya, kamu tuh kebanyakan drama tau nggak? Drama kamu tuh. Udah ngaku aja sama nyonya kamu. Gemes. Sumpah demi Allah, Nyonya. Oh, jadi kamu ngelak ya? Ya, ini ada masakan nih. Huh. Sana kamu bersihin. Buruan. Cepetan. Maaf, Nyonya. Saya mau bicara. Apalagi sih? Hah? Maaf kalau saya lancang. Cepetan. Kalau mau ngomong nggak usah maaf-maaf. Bukan zaman lebaran. Bisa nggak gaji saya dimajuin, Nyonya, buat biaya berobat ibu saya? Aduh Anissa, kamu tuh ya udah buat saya sakit hati, terus sekarang kamu minta gaji kamu dimajuin. Jangan dikasih, Kak. Memangnya kenapa ya? Jadi begini, sebelum Kak Rahim meninggal, Kak Rahim sempat bilang sama saya, kalau ternyata gaji Anissa itu sudah diberikan untuk 2 tahun ke depan. Tapi ternyata gajinya itu dibawa kabur oleh agennya. Yang bener kamu. Kok saya nggak tahu apa-apa dan Mas Rahim nggak pernah cerita apa-apa ke saya? Aduh kakak sayang, Laila kan udah bolak-balik sama kakak bilang kalau jangan tertipu sama muka polos pembantu ini. Kakak nggak nyadar ya? Jangan-jangan selama ini Mas Rahim udah berhubungan diem-diem sama pembantu. Oh, jadi kamu bener-bener aku ya sini kamu. Kamu ngejar kamu. Sini kamu, sini kamu. Demi Allah, ya saya gak ada hubungan apa-apa, Nyonya. Sekarang kamu kerja di sini dan aku nggak akan pernah bayar gaji kamu. Sana kamu. Cepetan. Lelet bener sih. Kamu dengar saya. Saya kan sudah bilang, kalau kamu berani menolak saya, kamu akan menderita. Nah, kalau kamu nggak mau menderita, kamu harus mau sama saya, sama kamu. Lepasin. Tuan. Abi. Apaan kamu? Abi. Abi lagi ngapain sama pembantu itu? Ini Umi. Perempuan kotor ya. Berani-beraninya kamu godain saya. Dia mau minta gaji Umi. Sama mau paspor dan visanya diurusin. Wah, enggak ya. Beraninya kamu cari matinya. Berani-beraninya godain suami saya. Sini. Tahu diri kamu ya. Hah? Berani-beraninya kamu. Kamu pikir kamu kepedean? Bisa ngerebut suami saya? Jangan sekali-kali kamu ngulangin lagi. Abi. Hah? Kak, ngelamun apaan sih? Duh Laila, aku tuh jadi kepikiran. Apa benar ya suamiku dekat dengan Anissa? Aduh, kakak nih. Kakak nggak percaya sama Laila, adik kakak sendiri. Kakak nggak tahu aja barusan ada kejadian apa di dapur. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu? Lihat aja, habis Laila hajar. Maaf aja ya Kak. Laila tahu itu pembantu kakak. Tapi kalau kurang ajar kayak begitu, suami Laila Kak digoda-goda. Mau direbut juga. Kakak jangan tertipu sama pembantu muka polos kayak dia. Mentalnya, jiwanya perempuan bobrok. Dia udah ganggu-ganggu rumah tangga kakak. Sekarang ganggu-ganggu suami Laila juga.
Kak Rahim itu setia sama Kakak. Tapi kalau laki-laki dikejar sama perempuan gatel kayak begitu, menurut Kakak gimana? Ini nggak bisa dibiarin. Di mana dia sekarang? Dapur. Habis aku hajar, dihajar lagi sama Kak Fatma. Ya. Kamu genit-genit ya sama Yahya, hah? Kenapa Nyonya tampar saya? Kak Fatma. Nangis. Bibi! Putri kenapa ya? Bibi! Umi! Bibi mana? Kamu tuh ngapain sih? Cari-cari perempuan jahat itu? Bibi Anissa bukan orang jahat. Umi lapar. Tapi aku mau suapin sama Bibi. Putri, kok kamu sekarang jadi manja gini sih? Umi nggak suka loh kalau Putri manja-manja seperti ini. Apalagi sama Bibi. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Biar Umi ambilin kamu makan dan kamu makan sama Umi. Jangan sama Bibi lagi. Aku maunya sama Bibi. Enggak. Kamu makan sama Umi aja, ya. Nih. Sekarang kamu buka mulut, kamu makan. Ya sayang? Nih. Gak mau. Sayang, ayo dong dimakan. Gak mau. Kok kamu malah milih Bibi sih daripada Umi? Ayo dimakan. Gak mau. Gak mau. Putri, kamu jangan bikin Umi jengkel ya. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Gak mau. Putri gak mau. Pokoknya titip. Bibi. Putri. Permisi Nyonya, ada apa Nyonya? Kok Putri teriak-teriaknya? Ini semua gara-gara kamu. Dan ini bukan urusan kamu. Sekarang kamu keluar. Ayo, kamu keluar. Putri, kamu harus makan. Ini, kamu harus makan. Makan. Gak mau. Putri, dengerin Umi. Gak mau. Putri. Gak mau. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Putri. Gak mau. Putri makan. Gak mau. Gak mau. Putri. Tinggal di rumah keluarga Nyonya Fatma seperti di neraka. Jika bukan karena niat baik saya untuk membantu ibu, mencari uang untuk biaya kemoterapi, meski Ibu Rati hanyalah ibu angkat saya, mungkin saya sudah memilih. Anissa, mana nasi goreng saya? Ini apaan? Kok ada sosisnya sih? Maaf Nyonya, soalnya saya kalau bikin nasi goreng pakai sosis. Mulut tuh buat apa sih? Tanya kan bisa. Maaf, bosan tahu nggak? Maaf, emangnya saya itu ibu sama bapak kamu. Ah udah, makan nih, makan nih.
Kak Fatma, kok ngelamun di sini? Masih kepikiran Kak Rahim ya? Aku masih belum bisa melepaskan kepergiannya Mas Rahim. Aku nggak bisa fokus kemana-mana. Ya, aku ngerti Kak, gimana perasaan Kak Fatma. Tapi Kak, hidup itu kan harus terus berjalan. Kakak nggak boleh begini terus. Iya, kamu benar. Oh iya Kak, aku kan dapat laporan kalau saat ini keuangan perusahaan nggak ada yang ngurus. Karena kan biasanya memang Kak Rahim sendiri yang turun tangan ngurus keuangan. Jadi aku sempat diskusi sama Laila. Karena melihat keadaan Kak Fatma yang memang belum siap, jadi aku dengan Laila ada ide Kak. Itu juga kalau kakak setuju ya, cuma usul dari kita berdua. Gimana kalau untuk sementara ini keuangan dan operasional perusahaan aku dan Laila dulu yang pimpin. Jadi sambil menunggu sampai Kak Fatma siap. Ya kalau memang kalian bersedia, ya udah. Aku bisa serahkan itu semua ke kalian dulu ya. Iya Kak Fatma ngerti kan, ini kan karena kita ngelihat keadaan kakak seperti ini. Aduh, Mbak. Saya tuh bener-bener kasihan ya kamu. Nih, makan nih. Saya bikinin bubur yang paling enak buat kamu. Karena hari ini hati saya lagi enak. Nih, makan. Bisa nggak makan sendiri? Kayaknya kamu lemes banget. Jadi deh, suapin ya. Duh, nih orang. Des, gak usah Des. Nanti saya makan sendiri aja. Buburnya kan masih panas. Ini kalau nggak panas nggak enak, Mbak. Kamu tuh gimana sih, Mbak? Aku tuh udah perhatian loh sama kamu. Kok kamu tuh malah kayak gitu? Nih, makan. Nih, makan, Mbak. Des, tapi ini masih panas, Des. Selalu aja hidupnya nyusahin. Sini. Nanti saya makan sendiri, Des. Ini masih panas, Des. Mbak, kamu tuh gimana sih, Mbak? Udah disuapin, kamu malah dibuang-buang, dimuntah-muntahin. Dasar nggak tahu untung ya nih orang ya. Untung diri. Minta maaf, Des. Saya nggak ada maksud untuk tidak menghargai kebaikan kamu, tapi ini panas, Des. Alasan aja. Masih bagus nih ya. Saya perhatian mau kasih makan. Maafin saya, Des. Maafin saya, Des. Nyusahin aja kamu tuh selalu. Kok kenapa minyaknya kayak kena minyak panas ya muka kamu ya? Sini, saya obatin. Enggak. Sini, kamu sini. Lepasin. Sini. Saya obatin, sini. Sini. Lepasin. Hah? Nggak usah bawel kamu ya. Ini akibatnya kalau kamu udah berani nolak saya. Saya kan bilang sama kamu akan saya buat menderita. Ya? Dan penderitaan kamu akan berakhir kalau kamu meninggal. Tadi muka kamu panas kan? Sini. Tuan! Sini kamu. Lihat saya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Anissa. Ibu, Anissa minta maaf. Anissa belum bisa kirim uang ke Ibu. Ibu kenapa nangis, Bu? Tadi Desi habis marah-marah sama Ibu, Nak.
Katanya ibu selalu aja bikin masalah buat dia. Dan dia paksa ibu makan bubur yang masih panas. Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu juga kangen banget sama kamu, sayang. Kamu kapan pulang, Nak? Ibu takut umur ibu tidak panjang lagi dan ibu belum sempat ketemu lagi sama kamu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu pasti sembuh, Bu. Anissa yakin, Bu, ibu pasti sembuh. Dan kita pasti ketemu lagi, Bu. Ya udah, sekarang ibu gak boleh mikirin apa-apa. Ibu harus sabar. Dan ibu sekarang harus istirahat ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Salah saya apa, Nyonya? Kamu pakai nanya. Maksud kamu apa ngeliatin foto suami saya? Kamu suka? Kamu juga merasa kehilangan? Iya? Enggak, Nyonya. Enggak kayak gitu. Saya cuma mengagumi Tuan Reham aja kok, Nyonya. Dia suami yang baik, Nyonya. Alasan kamu ya? Puas? Enak? Rambutku mulai bertambah banyak rontoknya. Apa aku cari kerjaan yang lain ya supaya aku bisa dapat uang buat beli obat? Ibu lagi yang telepon. Aku angkat nggak ya? Tapi takut penting. Aku angkat aja deh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Anissa, maaf sayang, Ibu mau tanya. Apa kamu sudah punya uang, Nak? Anissa belum punya uang, Bu. Ini Ibu rasanya sakit sekali, nah Ibu rasanya udah gak kuat. Rasanya udah pengen mati. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Ibu. Balikin handphonenya. Siapa yang suruh kamu kerja sambil teleponan, ha? Siapa? Ha? Balikin handphonenya, tadi Ibu saya yang telepon Tuan. Halo? Kenapa Anissa mematikan teleponnya? Saya akan balikin handphone kamu kalau kamu mau lakuin apa yang saya mau. Saya gak akan pernah, Tuan. Sampai mati pun saya gak akan pernah ngikutin kemauan Tuan. Jangan so suci kamu, sini. Nyonya, makanannya sudah siapnya. Kamu tuh kurang ngajar banget sih teriak-teriak segala. Samperin. Iya, maaf Nyonya. Ini Laila sama Yahya mana? Saya nggak ngelihat Nyonya. Putri kenapa nggak mau belajar sayang? Aku inget Abi. Putri nggak boleh sedih ya. Putri harus doain Abi, semoga Abi bahagia di sana. Abi di surga ya? Iya sayang. Kalau orang jahat pasti masuk neraka ya, Bi? Iya, itu janjinya Allah. Tante sama Om Yahya terus sama Umi masuk neraka ya? Anissa. Kamu ngajarin anak saya apa?
Saya tidak mengajarkan yang buruk-buruk, Nyonya. Bohong. Kamu pikir saya nggak dengar barusan? Dia bilang om, tante, dan uminya jahat dan akan masuk neraka. Kurang ajar kamu ya. Jangan pukul Bibi, kasihan. Sayang, perempuan ini yang jahat, bukan om, tante, dan umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat abi kamu meninggal. Nyonya tega nuduh saya kayak gitu, Nyonya. Kamu bilang saya nuduh kamu. Kamu ingat gak kejadian sebelum suami saya meninggal? Kamu mencoba buat menyentuh dia kan? Itu semua gara-gara kamu. Sayang, kamu jangan pernah mau deket-deket sama perempuan jahat ini ya. Putri nggak percaya. Putri, kamu tuh harus percaya sama Umi. Putri nggak percaya sama Umi. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Hamba perlu uang untuk beli obat. Ibu sakit? Enggak Pak, saya sehat kok Pak. Ibu udah makan? Belum Pak. Ya udah kalau gitu saya belikan nasi ya. Lanjutin aja kerjanya ya. Terima kasih Pak. Pinter kamu ya. Kamu sengaja nyuci otak anak saya biar dia lebih sayang sama kamu daripada saya, uminya sendiri. Apa yang kamu ajarkan sama dia, ha? Enggak, Nyonya. Saya selalu mengajarkan yang baik-baik kok, Nyonya. Mengajarkan yang baik-baik. Bohong kamu. Ini kamu rasakan. Gimana kamu? Jangan. Putri, kamu apa-apaan sih? Kasihan Bibi Anissa. Harus dikasih pelajaran, Kak. Putri jadi kurang ajar. Layla barusan digigit, nih. Putri, kamu ya sini. Kamu biar Umi aja. Ayo, sini. Sini. Sekarang Umi adalah kesempatan buat kita untuk habisin uangnya si Rahim. Iya, Bi. Udah nggak usah pakai lama. Umi juga gerah. Ngapain juga kita lama-lama di sini? Tenang aja Umi. Sebentar lagi semua usaha bisnis milik Rahim akan jatuh ke tangan kita dan Fatma nggak dapat apa-apa. Aduh, Bi. Fatma, gampang banget kita bohongin. Ya. Kenapa Umi? Kayaknya ada orang ya. Jangan-jangan ada yang nguping lagi. Cepet. Sini. Kamu tadi nguping ya belum bicara? Saya nggak nguping, Nyonya. Nah, ngaku kamu. Kalau nggak saya sakitin kamu ya. Ngaku. Kamu berani bohong ya? Jangan berani macam-macam nih sama kami ya. Awas. Ayo Umi. Dari mana, Mbak? Saya tadi ikut kuli bangunan, Des. Uangnya buat beli obat. Siapa yang ngasih izin Mbak keluar dari rumah? Hah? Maaf, Des. Saya terpaksa kalau tadi saya tetap di dalam, saya nggak bisa beli obat. Itu bukan urusan saya, Mbak. Mbak, ini rumah saya. Kalau mau keluar harus izin sama saya. Ngerti nggak? Memangnya anakmu si Anissa tuh nggak ngirim uang ya buat kamu? Hah? Dengar ya Mbak ya. Kalau sampai bulan depan
Anissa nggak kirim uang buat Mbak. Mbak angkat kaki dari rumahku. Ya Allah, Des, jangan Des. Nanti saya mau tinggal di mana, Des? Itu bukan urusanku, Mbak. Sini, sekarang ikut aku. Des. Aduh, sakit, Bi. Sakit, Bi. Kamu ngapain sih ponakan saya? Mikir. Kamu tuh bisa pembantu ilegal, udah kerjaannya nggak becus. Bisa nggak sih kerja? Kenapa sayang? Tuh lihat tuh lututnya. Kamu mau ganti rugi kalau keponakan saya ada apa-apa? Bibi Anissa nggak salah. Nggak salah gimana sih? Tante kan ngeliat kalau kamu dijatuhin sama pembantu ini. Coba lihat. Oh, tuh kan. Kamu mau tanggung jawab kalau keponakan saya kenapa-kenapa? Bibi Anissa nggak nyelakain aku. Putri sendiri yang jatuh. Kamu tahu? Dia tuh nggak bisa bersuara sekarang karena dia tuh jahat. Dia tuh dihukum sama Allah. Tahu nggak sih? Tante Laila yang jahat sama Bibi Anissa. Sakit. Sakit, Bi. Ini. Kamu tuh ya, Mbak ya. Udah dikunciin masih berani kabur. Maaf deh, saya butuh obat deh. Saya mau minum obat deh. Alasan aja. Udah, sekarang saya kunciin kamu dari depan. Des, jangan Des, saya mohon Des. Gimana saya makan dan minum? Saya mau ke kamar mandi gimana Des? Jangan Des. Udah tenang aja. Nanti air saya sediain. Waktunya makan, saya buka nanti pintunya. Des, jangan Des. Ya ampun Des sih. Des. Des, buka pintunya Des. Aduh, Kak Fatma gimana sih? Malah enak-enakan baca majalah di sini. Tuh, Putri celaka. Putri jatuh dan disengaja sama perempuan itu, sama pembantu itu. Kak, rasanya pembantu itu tuh dendam sama kakak, terus sekarang dilampiasin sama Putri. Kurang ajar si Anissa ya. Putri jadi pelampiasan kekesalannya dia sama saya. Ya ampun Putri. Putri kamu kenapa nak? Ya ampun. Kamu apain anakku ha? Bibi nggak salah, Umi. Tante Laila yang jahat. Putri, kok kamu malah belain pembantu ini sih? Kamu yang bener dong kalau misalnya jika anak. Kak, ini udah gak bisa didiemin. Putri bisa makin kurang ajar sama kita. Dia udah bawa pengaruh buruk buat Putri. Anissa, saya mau ngomong sama kamu di dalam. Ayo, buruan. Ayo. Udah kasih pelajaran aja, Kak. Gak bisa didiemin tuh pembantu. Kamu tuh ya bener-bener. Kamu nggak terima ya aku tampar, aku pukul, iya? Sampai kamu berani-beraninya mau mencelakakan Putri? Hah? Ngomong yang jelas. Tuh, itu tuh, hilangkan suara kamu gara-gara kamu itu dikutuk karena kamu sudah mengerebut suami saya, ya kan? Rasakan. Masih berani-beraninya kamu ya? Sudah, sana masuk kamar kamu. Buruan. Desi! Ya Allah, Des! Des, jangan dikunciin, Des! Buka, Des! Desi, buka, Des! Tolong! Itu suara Bu Rati. Kenapa ya dia? Katanya dia lagi nyusul anaknya. Wah, ada nggak beres nih. Tega banget ya Bu Desi. Ngurung saudaranya sendiri. Ayo kita panggil warga buat dobrak pintunya. Ini Bapak, ini Bu. Tolong, dobrak aja pintunya. Bu Rati dikurung di dalam, Pak. Bu Rati.
Anissa, nih, cuci baju saya, terus kamu keringin, kamu setrika. Ada yang mau saya pakai sekarang ya? Tangan saya masih sakit. Oh, masih sakit ya? Masih sakit? Masih sakit nggak? Mau cuci nggak? Hah, itu aja pakai lah. Hah. Assalamualaikum Ibu. Halo? 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 Halo Anissa? Halo? Gak ada suaranya Bu. Coba saya bicara Bu. Anissa. Halo. Ibu. Ibu. Anissa. Halo. Belum dikerjain juga nih baju saya. Ya Allah. Anissa kenapa ya? Kamu tuh gimana sih? Saya tuh ada cara tau nggak? Malah telepon-teleponan. Iya cepetan, saya tuh ada cara. Cuci. Minum aja sebelum. Anissa! 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 Anissa tunggu! Mau kemana kamu? Jangan kabur! Hah? Kamu mau kabur? Hah? Mau kabur? Hah? Kabur, Abi? Segampang itu kamu kabur dari kami. Sini. Bibi Anissa! Bibi Anissa! Putri, kenapa nak? Bibi Anissa, mana aku mau main sama Bibi. Aduh Putri, kamu jangan berisik dong. Iya nanti Bibi Anissa pulang. Pokoknya aku mau sekarang. Putri. Ya udah, aku mau ke kamar Bibi. Putri. Bibi. Bibi mana Bibi? Bibi mana? Bibi mana ya? Oh Anissa nggak ada. Ya Umi nggak tahu nak. Yaudah kita cari di lain aja yuk. Bibi Anissa. Jaga Umi. Cepetan Bi. Ini Umi, kamu ikat. Sini tanganku. Sendiri kamu pakai kabur. Apa sih? Menghalang tau nggak? Coba diem. Apa Gak bakalan kita. Saya keluarganya Bu Ratih. Jadi saya yang akan membawa Bu Ratih. Saya yang akan bawa dia ke rumah sakit karena kamu udah menyiksanya. Kamu tuh jangan ngeyel ya. Saya kan udah bilang saya akan bawanya. Dia itu kena kanker otak. Jadi otaknya tuh udah terganggu. Kalau ngomong asal aja dia itu. Saya yakin Bu Ratih nggak akan bohong. Pokoknya saya yang akan bawa dia pulang. Berdarah. Berdarah lagi. Kita harus segera ke rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim, sabar. Bertahan, Bu. Ya Allah, ya Allah. Cepetan, Bi. Saya nggak mau. Sain kamu. Sekarang saatnya Umi.
Anissa. Iya Bu. Anissa kenapa Bu? Anissa dibakar. Anissa, tolong Anissa. Tubuhnya diikat. Anissa. Tenang Bu. Itu cuma mimpi. Sekarang doakan yang terbaik untuk Anissa. Bibi Anissa kemana sih? Bibi Anissa nggak disiksa kan Umi? Disiksa? Disiksa gimana sih sayang? Kan Tante Laila sama Om Yahya kan jahat. Udah, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Mendingan sekarang kita cari Bibi ya. Udah, kita cari. Berhenti! Abi, hadap kalian ya. Anissa sabar Anissa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Anissa. Ya Allah, Anissa. Bibi! Anissa Anissa! Anissa bangun Anissa. Anissa! Tolong. Anissa! Putri, maafin Umi ya. Selama ini Umi jahat sama Bi Anissa. Maafnya bukan ke Putri, tapi ke Bibi Anissa. Iya sayang. Nanti kalau misalnya Bi Anissa udah bisa bicara, Umi minta maaf sama dia. Dan kamu tenang aja. Umi akan urus semuanya. Umi nyesal. Dan Umi mau menganggap Bi Anissa sebagai adik Umi sendiri. Bener ya Umi? Iya sayang. Nyonya Fatma berubah baik kepada saya. Saya yang oleh Yahya dan Laila dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar yang saya alami. Nyonya Fatma juga mentransfer uang untuk ibu saya. Keinginan selanjutnya adalah pulang untuk menemui ibu yang masih sakit. Mbak, hari ini pulang? Iya, Des. Bagus. Sekalian saya mau kasih kabar baik buat Mbak. Hari ini Anissa pulang. Tapi kenapa Anissa nggak kasih kabar ke saya ya? Mungkin Anissa pengen ngasih kejutan kali. Ya udah, itu nggak penting. Sekarang kita siap-siap, kita pergi ke bandara buat jemput Anissa. Kamu yakin, Des? Ya iyalah Mbak, masa Anissa mau bohong sih? Oh ya, ngomong-ngomong, biaya rumah sakit udah dibayar? Ini saya mau lunasin semua. Anissa juga udah kirim uang lagi kok. Gini aja Mbak, nanti kita pergi ke ATM. Mbak ambil semua uang biar bisa buat bayar biaya rumah sakit dan sisanya buat shopping. Desi, kamu nggak perlu ngakalin saya. Insya Allah saya pasti berbagi rezeki buat kamu. Fatma udah pergi. Udah aman, Bi? Ya, berarti di dalam kan tinggal Putri sama Anissa. Kamu lihat. Gampang kan? Jago. Pertama kali kita kuras perhiasan emas punya si Fatma. Dan berliannya juga. Mas, kalau gitu kita ke kamar Fatma. Laila tahu kalau dia banyak nyimpen uang sama perhiasan-perhiasan di kamar itu. Terus, Bi, Anissa sama Putri gimana? Anissa dan Putri urusan gampang gitu. Kamu bisa sini. Abi kesana. Akhirnya, harusnya semua ini milik Laila.
Kayak ada orang masuk. Halo Nyonya. Iya Anissa? Nyonya, rumah kerampokannya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Ya udah. Kamu tolong jagain Putri ya. Nanti aku akan segera telepon polisi. Ya baik Nyonya, Nyonya. Tapi dari suaranya kayak Tuan Yahya sama Nyonya. Baiklah Nyonya. Kamu hati-hati. Nyonya. Biar kami yang urus. Ganggu aja deh. Kamu tunggu sini. Hati-hati ya, Vin. Kalian benar-benar jahat ya. Masukin rumah majikan saya yang sangat baik hati. Pak, dulu Pak. Pak, itu mereka. Maaf, Bre. Aduh Pak, saya nggak jahat Pak, saya nggak ngapa-ngapain kok. Ini apaan sih? Aduh, Fatma, awas saya. Anissa, kamu nggak apa-apa kan? Saya baik-baik aja Nyonya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukurlah kamu udah pulang. Mbak Desi menghilang setelah menculik ibu kamu di rumah sakit. Saya permisi. Terima kasih Ibu ya. Ibu. Bisa. Ibu. Ya Allah. Ibu bisa pulang, Bu. Bisa kangen Ibu. Ibu juga kangen sama kamu.